Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, tadi Menpora harus ke DPR ya. Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia, Bapak Ponco Sutowo, Wakil Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia, Bapak Indra Bambang Utoyo, Ketua Panitia Bapak Shandi Mandela, Ketua Umum Kowani Ibu Giwo Rubianto Yogo, Asisten Teritorial Panglima TNI, Asisten Potensi Dirgantara Kasau, perwakilan dari organisasi Pemuda Panca Marga, Himpunan Pengusaha dan Wira Swasta, dan berbagai lembaga lain yang hadir, dan terutama yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh kader FKPPI yang hadir. Pertama-tama tentunya tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat bertatap muka di ruangan yang baik ini dalam acara hari ulang tahun FKPPI yang ke-45. Selanjutnya saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya, diundang untuk menyampaikan sambutan pada acara ulang tahun ini. Saudara-saudara sekalian, FKPPI sebagai forum komunikasi keluarga besar putra putri purnawirawan TNI dan Polri, saya kira merupakan suatu potensi yang besar ya. Dan tadi kita sudah dengar yang jelas komitmen FKPPI terhadap ideologi negara Pancasila, NKRI, Persatuan Nasional. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Di setiap kesempatan saya diberi untuk berjumpa dengan kelompok-kelompok anak bangsa warga negara. Saudara-saudara, saya kira kita semua sudah sering dengar, ya kan, negara kita kaya raya, negara kita besar, dan saya kira itu selalu kita dengar dari sejak kita kecil. Tapi saya kira kadang-kadang kita kurang bersyukur atas apa yang sebenarnya telah kita capai bersama, dan terutama telah dicapai oleh pelaku-pelaku sejarah dan pelaku-pelaku kehidupan bernegara. Saudara-saudara, Indonesia kita tahu adalah negara yang keempat terbesar di dunia dari segi jumlah penduduk. Dan kita tahu, selalu kita dengar, dan memang itu faktanya adalah kita berlimpah-limpah kekayaan kita dari segi sumber alam. Saya pernah bicara dengan beberapa tokoh perusahaan-perusahaan besar di dunia, dan mereka mengatakan kepada saya bahwa negara Anda itu dari segi sumber daya alam itu kurang lebih ke-7 terkaya di dunia. Mereka mengatakan itu. Dan kalau kita lihat sekarang ya,
Kita ini produsen kelapa sawit nomor 1 di dunia. Kita produsen nikel nomor 1 di dunia. Kita produsen begitu banyak komoditas yang begitu strategik. Kita produsen boksit, salah satu terbesar di dunia. Boksit adalah bahan untuk alumina, alumina bahan untuk aluminium. Sampai sekarang kita masih mengizinkan boksit untuk diekspor secara mentah. Baru sekarang di bawah Presiden Joko Widodo kita lakukan program hilirisasi, bahwa kita tidak mau lagi izinkan bahan-bahan alam kita dijual murah keluar. Kita mau diolah di dalam negeri kita. Ini sudah dilakukan dengan nikel. Kalau tidak salah, sebentar lagi juga akan dilakukan dengan boksit, atau mungkin sudah ada larangannya. Saya kira sebentar lagi. Saudara-saudara, boksit itu bahan tadi untuk aluminium. Aluminium bahan untuk pesawat terbang, untuk mobil, untuk motor, untuk videotron, untuk hampir semua barang yang kita butuh untuk hidup modern itu berasal dari aluminium, berarti berasal dari boksit. Tetapi selama puluhan tahun, bahkan mungkin ratus, kita mengizinkan boksit diekspor mentah, dan kemudian kita import pesawat terbang dari luar, mobil dari luar, motor dari luar, dan sebagainya. Sekarang kalau kita mau benar-benar cinta tanah air, kalau kalian sesuai ikrarmu benar-benar mau setia kepada orang tuamu yang telah berkorban untuk negara ini, kita harus menjadi negara yang sama dengan negara lain. Kita harus bikin mobil sendiri, kita harus bikin motor sendiri, kita harus punya jam tangan buatan kita sendiri, kita harus punya. Saudara-saudara, saya sepatu pun sekarang saya pakai sepatu buatan Indonesia sendiri. Tidak kalah dengan sepatu yang paling mahal di Italia, di Prancis. Tidak kalah. Saudara-saudara, kalau mau tahu mereknya nanti saya kasih tahu, karena saya nanti menjadi ambassador brand, ambassador nggak boleh itu, ya kan? Nanti disangka saya punya saham di pabrik sepatu itu. Tapi benar-benar sepatu ini paling enak. Saudara-saudara, parfum, syukur alhamdulillah sekarang saya dapat laporan parfum sudah banyak buatan anak bangsa. Dan saya dapat laporan jam tangan pun sudah ada, jam tangan buatan anak bangsa. Tapi saya bilang, saya mau lihat pabrikmu, saya bilang. Jangan-jangan itu hanya assembling saja, ya kan? Karena selama ini mobil asing pun kita hanya assembling di sini. Puluhan tahun, negara yang punya boksit, negara yang punya baja, negara yang punya segala macam tembaga, punya karet, mobil kita impor. Pak Jokowi telah mengatakan prioritas produksi dalam negeri, dan saya sebagai Menteri Pertahanan, saya laksanakan perintah beliau. Saudara-saudara, awal tahun ini saya perintahkan Pindad panggil direktur-direkturnya, insinyur-insinyurnya, profesor-profesor yang kerja. Saya tanya, bagaimana, bisa nggak kita bikin mobil Jeep buatan Indonesia sendiri? Bisa, Pak. Rintis, laksanakan. Mereka bekerja. Alhamdulillah keluar prototip-prototip yang sudah kita uji coba di Angkatan Darat, yang menurut kita memenuhi persyaratan. Dan ini nanti akan menjadi standar Jeep untuk TNI. Dan mulai bulan Oktober ini akan mulai produksi massal. Saudara-saudara sekalian.
Dan kendaraan ini namanya langsung diberi oleh Pak Jokowi. Waktu itu saya sodorkan 5 nama. Ada nama-nama macam-macam. Tadinya saya ambil nama kudanya Pangeran Diponegoro, ada kudanya Sultan Agung, dan sebagainya. Tapi saya taruh juga di situ nama Maung. Presiden memilih Maung. Beliau kan mantan pengusaha. Beliau mengatakan kepada saya, Menhan, kalau pilih nama untuk brand, pilih yang singkat dan yang sederhana, gampang diingat oleh orang, dan juga pilih yang artinya kuat. Nah, ini Maung ini artinya kan harimau, kuat. Siapa? Maung. Dan itulah beliau tanda tangan prototip pertama Jeep buatan anak-anak Indonesia dan diberi nama Maung. Dan Oktober ini mulai produksi massal, saudara-saudara sekalian. Ini saya cerita karena kalau kita bicara cinta tanah air, nasionalisme, sekarang ini harus dalam bentuk wujud, dalam bentuk tindakan, dalam bentuk aksi. Kalau tidak kita bicara teori saja, saudara-saudara, ya. Membangun negara ini tidak bisa hanya dengan teori, harus dengan rencana yang benar, tapi harus dilaksanakan. Jadi saudara-saudara, sebagai pejuang-pejuang, penerus perjuangan orang tuamu, harus mengerti masalah bangsa, dan sebagai organisasi, saudara baru akan bermanfaat bagi bangsa ini kalau saudara benar-benar faham keadaan negara dan bisa mencari peran dalam rangka pembangunan bangsa dan negaramu. Ini saya ceritakan begini. Saya dari kecil sebagai letnan waktu di tentara, saya selalu bertanya, sebagai patriot, kenapa kok TNI kok pakai kendaraan buatan asing? Saya bertanya kepada diri saya terus. Baru sekian puluh tahun saya sudah jadi purnawirawan, tapi saya diberi kesempatan oleh sejarah melalui Pak Presiden Jokowi, takdir membuat saya Menteri Pertahanan. Saya pegang anggaran. Waktu itu saya harus putuskan untuk melengkapi TNI, kendaraan apa yang harus saya berikan. Waktu itu ada disodorkan kendaraan dari Eropa, Jeep sejenis Land Rover, harganya $120.000. Dari sini, dari sana, ada dari negara Asia yang sedang bangkit sekarang, ya. Dia bisa menawarkan Jeep sampai di Indonesia $20.000. Saya tanya Pindad, kalau kita bikin sendiri berapa, Pak? Karena ini baru, jumlahnya tidak banyak, harga kita masih mahal, Pak. Ongkos kita $59.000. Jadi $60.000. Bayangkan, saya harus putuskan antara 60.000 atau 20.000. Kalau dari segi efisiensi, mungkin 20.000. Lebih banyak bisa kita beli. Tetapi saya berpikir, saya membayangkan, saya ingat dulu waktu saya komandan batalion, waktu saya komandan kopi, waktu saya komandan grup, waktu saya komandan jenderal. Bayangkan saya tidak sampai hati adik-adik saya nanti, para panglima, para danrem, para dandim, para danbrik, pakai jeep buatan negara asing. Kalau bisa kita bikin di Indonesia, alangkah bangganya para patriot itu, para komandan-komandan itu, para prajurit yang harus bertempur nanti menghadapi musuh negara. Alangkah bangganya dia pakai kendaraan buatan anak-anak Indonesia. Karena itu saya putuskan, biar lebih mahal,
Demi harga diri bangsa, kita putuskan yang buatan Pindad, buatan dalam negeri, buatan anak-anak Indonesia, saudara. Dan seterusnya, kalau bisa dibuat di dalam negeri, kita akan buat di dalam negeri. Saudara-saudara sekalian, kita di PT PAL sekarang sedang membuat fregat yang panjangnya 140 meter, salah satu fregat terbesar di dunia. Kita sedang membangun fregat buatan Indonesia, dan kita sedang bikin kapal-kapal serang, kapal-kapal rudal di Indonesia. Saudara-saudara, ini adalah yang saya ceritakan kepada kalian, wujud kita, upaya kita untuk mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan. Jadi saudara-saudara sekalian, saya kira ini hanya sekedar beberapa contoh ya. Kita juga sedang menuju, kita sudah tentunya dulu sudah dirintis oleh Pak Habibie, kita sudah di PT DI, kita sudah bangun CN 235, kita sudah bangun 212, sekarang kita lagi rintis pesawat baru CN 217, kita juga sedang membangun drone buatan anak Indonesia. Mungkin berapa bulan lagi kita akan paparkan ke Presiden karena sudah siap. Radar pun kita sedang bangun, radar buatan Indonesia. Beberapa aplikasi-aplikasi, beberapa software elektronik sedang kita bikin sendiri. Ini sedang usaha-usaha kita. Ini yang saya beri kepada saudara-saudara sekalian gambaran